Selamat malam, saudara yang dikasihi Tuhan. Siapa yang tidak ingin kaya? Demikian tema renungan malam mengantar Anda menikmati malam Anda untuk beristirahat dari Pendeta Dr. Erastus bersama saya, Yohana Ibrahim. Kalau kita mengambil bagian dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, hal itu tidak boleh menjadi sarana untuk mendapatkan penghasilan nafkah atau finansial atau apapun. Tuhan memanggil seseorang untuk melayani Dia, tidak dimulai dengan suatu harapan agar pelayanan tersebut seseorang dapat memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhannya. Hal ini memang paradoks. Sebab manusia berperilaku agar mendapat keuntungan maksimum atau rasionalitas. Dikatakan paradoks sebab pola kehidupan anak-anak Tuhan yang menyelenggarakan pelayanan tidak sama dengan pola kehidupan sekuler yang sering syarat dengan sikap manipulatif dan oportunis. Pelayanan pekerjaan Tuhan adalah pengabdian, bukan sebagai suatu praktek komersial untuk sebuah keuntungan materi bagi kepentingan pribadi atau keuntungan yang lain di dunia, melainkan pengabdian yang ditujukan untuk kepentingan Tuhan. Dalam suatu pernyataannya, Yesus mengemukakan serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Ini merupakan sebuah pernyataan yang menunjukkan kemiskinannya yang sangat ekstrim. Dari hal ini tampaklah bahwa Yesus rela kehilangan hak untuk menikmati kekayaan materi yang sebenarnya adalah miliknya sendiri. Pernyataan Tuhan Yesus ini juga menunjukkan bahwa kehidupannya di dalam dunia ini adalah sebuah perjuangan untuk melakukan suatu tugas, bukan untuk santai, dan untuk tugas ini ia rela mempertaruhkan segalanya. Paulus dalam tulisannya mengatakan, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Kemiskinan dalam teks ini yang berarti become poor, menjadi miskin. Kata ini berasal dari kata yang memiliki pengertian to be a beggar, seperti pengemis karena sangat miskinnya. To become indigent atau orang yang tidak memiliki kekayaan. Semua yang dikemukakan ini menunjukkan ketidakberdayaannya secara materi atau kemiskinannya secara materi. Kalau Tuhan yang kaya rela menjadi miskin, tentu kita harus rela tidak ingin kaya. Sebab keinginan kaya berarti percintaan dengan dunia, yang berarti menjadikan diri seseorang sebagai musuh Allah. Seluruh usaha kita untuk memperoleh kekayaan materi harus digunakan untuk kemuliaannya. Bagian dari keteladanan yang ditampilkan Yesus dalam kisah penyaliban itu juga berbicara bagaimana seorang hamba Tuhan rela melepaskan kesenangan demi pelayanan bagi Tuhan. Paulus pernah berkata kepada anak rohaninya Timotius, asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Implikasi ayat ini menyuarakan panggilan terhadap seluruh anak-anak Tuhan untuk tidak membiarkan dirinya terbuai oleh berbagai kesenangan pribadi lebih dari kecintaannya terhadap pelayanan bagi Tuhan.
Paulus tidak melarang orang mendapatkan berbagai fasilitas hidup, melainkan ia mengajak atau menganjurkan agar orang tidak menginginkan lebih dari apa yang ia butuhkan. Ia membuktikan kebenaran pernyataan-pernyataan di dalam suratnya dan di dalam hidupnya sampai ia menghadapi martirnya di Roma. Ia bukan hanya bisa berbicara, tetapi juga melakukan sebagai teladan hidup. Paulus sebagai pengikut Yesus juga memiliki pola pelayanan yang sama dengan tuannya. Dalam kesaksiannya ia berkata, dalam pelayanan itu, aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Bahwa penjara dan sengsara menunggu aku, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Pola hidup seperti Paulus inilah yang menjadi standar pelayanan pemimpin rohani sepanjang zaman, yang pada dasarnya mengacu pada pelayanan Yesus Kristus. Sebuah pelayanan yang rela untuk tidak menikmati kesenangan dunia. Kalau Tuhan yang kaya rela menjadi miskin, kita harus rela tidak ingin kaya, sebab keinginan kaya berarti percintaan dengan dunia. Nikmati malam ini bersama keluarga dan orang-orang yang Anda kasihi untuk Anda beristirahat. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.